Halo, jumpa lagi dengan Pak D Sastro di channel YouTube Teman Trading. Dan di sini Pak D akan menyampaikan rutinitas Pak D di dalam channel ini. Eh, Seperti biasa kita akan menyampaikan outlook atau analisa mingguan pada periode untuk periode 18 sampai 22 November yang akan datang atau tepatnya minggu ini. Sebelumnya kita tidak ada salahnya karena marketnya tetap hanya akan ada perubahan-perubahan secara weekly atau secara mingguan, di mana kita akan review dulu forecast kita di tanggal 15 sampai 11 sampai 15 November atau tepatnya weekly analysis minggu kemarin, di mana ini kalau ingin lihat detailnya, lihat di video teman trading yang diupload pada tanggal 11 untuk periode minggu kemarin 11 sampai dengan 15 November, di mana eh, khususnya kita proyeksikan kemarin waktu tanggal open, sebelum open market ini kita upload minggu kawan-kawan. Jadi saya memonitor level ini, support resisten ini di poin 268558 itu. Ini secara hampat nanti kita apa itu lihat secara detailnya mulai dari daily-nya. Di mana ini akan menjadi level penting karena ini adalah support resisten kuat dan juga bisa dikatakan level technical break secara momentum, di mana seperti biasa yang stylenya Pak D, kita akan lihat daily. Bila mana daily nanti daily pada open market itu close atau open di bawah level 2685 ini, potensi harga akan ke bawah, akan menuju target bawahnya yaitu diamond bawahnya di sekitaran level 2644. Dan di situ eh, bila momentum market masih kuat dan ada dukungan dari fundamental, tidak menutup kemungkinan harga akan melanjutkan perjalanan ke level diamond bawahnya. Dan di situ juga eh, karena kan ini adalah masuk level retracement weekly, kita akan mencoba mencari apa itu konfirmasi untuk korektif. Dan bila mana memang ada pola-pola reversal, kita akan ambil bid. Dan sebaliknya, bila momentum masih kuat, tidak menutup kemungkinan potensi market bila break level tersebut, level lower low ini, dan potensi membuat lower low baru di level sekitaran 2530-an 5 ini. Oke, itu kira-kira review kita kemarin. Dan di sini kita akan kita bahas dan kita lihat apa yang terjadi selama perjalanan market selama 1 minggu. Oke. Ini kawan-kawan ya, sebelumnya ke daily dulu kita review saja sebentar. Jadi, nanti supaya kita bisa menyikapi gimana cara kita menentukan secara mingguan. Jadi lebih ke HTF. Di sini tadi di depan saya sampaikan kalau level ini ya, level support asisten 2685,58. Dan di sini pada tanggal 11-nya, pada tanggal Jumatnya sebelum open market hari Senin, di sini candlenya bullish dan close di bawah level ini. Demikian juga saat Senin juga open di bawah open daily. Open daily itu dari open bodinya, bukan shadownya kawan-kawan. Jadi masih di bawah level itu. Dan kita proyeksikan bila konsisten di bawah level itu, harga potensi ke diamond bawahnya
dan seperti yang kita jelaskan di TFA 4 tadi. Oke, kira-kira itu. Dan sebaliknya, bila open dan close di atas level monthly ya, 2712.32 tidak menutup kemungkinan harga ke level weekly support resisten 2750. Dan itu yang ditunjukkan market ternyata harga konsisten open close di bawah level 2685.800. Oke, ini ya tadi ini gambaran before-nya. Before-nya saat kita upload minggu pada tanggal 10 untuk trading tanggal 11 sampai 15. Dan ini afternya kawan-kawan, alhamdulillah kita diberikan sebuah kebenaran. Dan di sini sering saya sampaikan, proyeksikan dulu momentum market atau arah market itu kalau naik kemana, kalau kalau mau turun itu kemana. Dan di sini secara gamblang ya, secara gamblang dan atau detail apa yang Pak D sampaikan, karena ini sarana selain sebagai jurnal pribadinya Pak D, juga sarana sharing edukasinya Castle dan teman trading. Di sini kawan-kawan tadi saya cuplek kita akan ambil buy di sini, dan di sini tidak ada konfirmasi, jadi konfirmasi reversal harga membuat high di sini belum belum terpenuhi, jadi kita nggak ambil buy. Misalkan ambil buy itu profitnya juga hanya sebentar dan kena SL. Kalau kita nggak, ya memang ini resiko ya, resiko ambil-ambil di dalam fase-fase korektif itu memang sangat high risk. Maka di situ kita anjurkan SL, tapi kita nggak menganjurkan ambil karena saya memang sentimen trend following. Jadi untuk model-model korektif itu jarang Pak diambil. Oke, di situ. Dan ini akan kita benahi kawan-kawan. Nah, sebelumnya ini kita hapus saja dulu, nggak apa-apa. Ini kita hapus dulu dan kita akan mencari jejak-jejak yang ditinggalkan selama 1 minggu. Jadi semua itu selamat sudah terjadinya sebuah break momentum selalu meninggalkan jejak. Jejaknya apa? Ya jejaknya supply and demand itu sendiri atau level-level penting, di mana level itu akan kita cari atau kita cari opportunity-nya atau peluangnya untuk masuk market. Oke, ini ya. Hmm. Pertama kita ke daily dulu. Nah, seperti biasa kita proyeksikan dulu. Jadi nanti sebuah market proyeksi itu selalu mengikat di saat kita trading dalam 1 minggu. Dan di sini kebiasaan saya proyeksi selalu kita ambil di daily, di time frame daily. Dan untuk eksekusinya kita pakai outlook finalnya kita pakai A4. Untuk konfirmasinya bebas, kalau Pak D minimal pakai TFM 30. Oke. Ini sebelumnya kawan-kawan, sebelumnya tidak ada salahnya kita akan melihat jadwal ya. Kita lihat jadwal dan minggu depan mulai tanggal 18 sampai 22 itu minim sekali berita yang menjadi market mover dari sepihak USD. Dan eh, mungkin pergerakan harga nanti baru terasa pada hari Selasa karena ada building permit. Dan di sini semua data yang berhubungan dengan inflasi sangat diperhatikan market, dan job-job market atau label market. Dan ini rutinitas untuk apa itu mingguan klaim pengangguran, data klaim pengangguran mingguan, inisial jobless claim dan continue-nya ini setiap Kamis. Dan nanti pada Jumatnya ada member pet speak, dan ini sangat penting. Jadi Kamis Jumat dini hari. Jadi nanti volatilitas itu potensinya Kamis sampai Jumat itu akan agak lumayan, tapi masih di bawah minggu kemarin. Oke, di situ eh, bagi yang selain goal mungkin nanti kita bahas lain waktu saja, karena untuk minggu-minggu ini juga banyak rilis data inflasi baik dari Kanada, dari Euro, dari Inggris, dan dari Jepang.
Oke, kita fokus saja ke gold dulu. Kita lanjut itu dari segi kalender ekonomi. Sekarang kita ke sentimennya dari COT-nya kawan-kawan. Dari COT-nya untuk menambah kita apa itu menyikapi sebuah sentimen untuk sentimen dalam skala minggu ini kita lihat di call, di silver dan ini gold dan di sini untuk perubahan sentimennya memang buyer itu keluar. Jumlah buyer keluar lebih besar daripada seller masuk. Berarti memang angin turunnya itu masih dan potensi karena secara teknikal analisis sudah break dan membuat lower low dan ini sudah ditangkap oleh data kalau betul-betul memang dalam minggu ini juga akan mengakomodir sentimen ini. Jadi buyer itu jumlah buyer keluar itu lebih banyak dari short yang masuk. Demikian juga untuk sentimen mingguannya dan di sini dinyatakan masih bullish sebenarnya dan masih bullish itu dalam skala HTF-nya. Kita tangkap untuk perubahan sentimennya saja. Oke, ini dan apa yang dicatat oleh data tadi kawan-kawan di sini jelas eh, kita tahu yang menunjukkan drop yang begitu apa itu drop yang sangat begitu lama dan sangat bermomentum. Di sini bahkan menciptakan lower low dari ini dan level ini adalah level apa itu previous low ya di mana kirinya juga ada momentum maka di sini sudah layak disebut sebagai key level dan terjadinya break secara momentum retrace dan lanjut sampai ke target-target di low TF-nya tadi. Di sini berarti ini sebenarnya implikasi dari apa itu data tadi kalau sentimen memang apa itu banyak buyer yang keluar, jadi buyer taking profit. Bahasanya ada yang mengatakan itu buyer taking profit dan oke, itu kira-kira dan kita akan menyikapi secara teknikalnya dari kalender ekonominya sudah dan fundamentalnya dan dari sentimennya juga sudah. Sekarang kita akan proyeksikan dulu secara teknikalnya. Oke. Tadi level technical break tidak bisa dipungkiri kalau ini adalah level penting dan di mana kalau nanti girl itu berhasil konsisten di bawah level tersebut tidak menutup kemungkinan ya tidak menutup kemungkinan girl akan melanjutkan perjalanan ke target yang belum terpenuhi. Di sini ini target yang belum terpenuhi. Oke. Dan tentu saja di saat ini masih di broken, tidak menutup kemungkinan akan ke support asisten bawahnya atau supply and demand di bawahnya. Dan sebaliknya, bila nanti memang terjadi sebuah korektif dan berhasil close daily, tadi seperti yang Pak D gambarkan di awal-awal video, dia tidak menutup kemungkinan akan ke level penting atasnya, di mana di sini ada level break ini. Jadi di sini ada break, retrace lanjut, dan break secara momentum. Jadi momentum juga langsung dibalas dengan momentum searah. Dan ini sebagai level-level yang sangat rekomendasi menjadi level pantau secara price action. Oke, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Nanti kita hanya akan benahi saja marking-marking kita untuk eh, apa referensi analisa mingguan pada periode minggu ini, tepatnya pada tanggal 18 sampai 22 November. Oke, kita ke H4 dan tadi sudah Pak ditandai selama memang sudah terjadinya momentum break yang sangat luar biasa, di situ meninggalkan jejak ya supply and demand itu sendiri dan atau level-level support resisten yang sangat signifikan. Oke, tadi sudah dan ini akan kita tampilkan di ATF supaya cepat saja. Oke, yes.
Oke, kawan-kawan. Bentar ya. Dan untuk tanda-tanda penandaan-penandaan seperti ini sudah kita bahas di kelas basic, jadi tidak perlu Pak D secara detail eh, step by stepnya. Oke, yang penting kita sudah paham. Sekarang kita ke empat saja, sepihak empat saja karena untuk trading dalam skala satu minggu. Oke, sini kita sudah dapat jejak-jejak historial atau sejarah kalau kita bahasanya technical analysis atau price action dalam eh, arti yang sebenar. Oke, saya mengamati level bawah ini sebenarnya ini juga level technical break dan di sini mau tidak mau menjadi level penting dan disitulah bisa dikatakan sebagai support resisten kawan-kawan di sini dan kita menemukan diamond di bawahnya itu diamond-diamond di bawah dan supply-supply di atas sudah kita tandai dan sekarang akan kita kapan kita masuk, kapan kita pantau sebuah apa itu reaksi harga secara presis. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, saya hanya akan menggunakan PA atau akan melihat reaksi secara price action di level-level supply and demand yang sudah kita tandai. Oke ya. Dan ini mungkin tak hilangkan saja supaya tidak terlalu banyak kotak dan gambar kawan-kawan. Jadi di sini tadi proyeksi secara daily yang kita buat di awal tadi ini ya kawan-kawan ini sudah dan ini juga akan kita sembunyikan saja karena itu juga menjadi sejarah masa lalu dan sejarah-sejarah yang diciptakan setelah adanya sebuah momentum dari berita besar sudah kita tandai secara technical analysis atau price actionnya. Oke, pertama saya akan ini ya secara runtut saja supaya tidak gagal paham. Ini saya tampilkan view-nya, view-nya supaya agak lebar ya. Sip. Oke. Pertama, kemarin harga masih konsolidasi di level ini ya, level previous low ini atau support ini dan terjadinya sebuah konsolidasi. Apakah ini merupakan sebuah partial break dan apakah ini sebuah retrace dan akan lanjut turun? Kita lihat saja secara reaksi harganya saat di level-level yang sudah kita tandai. Jadi pertama, saya akan memanfaatkan sabre terdekatnya ini dan horizontal line kuning ini sebagai level konfirmasi. Ini sebagai level konfirmasi karena ini memang di TF kecil sebuah FTR kawan-kawan. Bukan berarti kita sell limit di situ enggak. Saya pastikan price action itu membentuk pola reversal di sini atau membentuk drop, bis drop atau dalam bahasa simpelnya saya pastikan harga itu break dulu level tersebut. Kita tunggu retrace-nya dan kita baru ambil sell dengan target mana? Yang jelas target yang belum terpenuhi secara daily kemarin dan dari target proyeksi terdekatnya. Sini. Oke, kita ambil di sini. Atau mungkin bagi yang masih belum terbiasa, ini adalah sebuah TP wajibnya sebenarnya di sini kawan-kawan. Di sini TP wajibnya. Oke, di situ. Dan tindakan kedua jelas di level supply atasnya dan di sini memang menjadi level apa itu key level kawan-kawan. Harga itu kalau memang masih konsisten di bawah 2.600 potensi turun masih besar. Sebaliknya bila harga itu sudah open
daily di atas open close daily di atas 2.600 tidak menutup kemungkinan harga akan menuju likuiditas atasnya. Oke, sama tetap kita mengandalkan sebuah konfirmasi dan di sini eh, saya akan memantau level supply ini kawan-kawan ya. Jadi level supply ini juga kita akan pantau reaksinya dan ingat FTR bawah itu ini masih menjadi level confident kita untuk hold. Ini memang kalau ini kan sudah 1:2 lebih. Kalau memang masih broken, kita bisa hold sampai di target sebenarnya. Oke, di sini. Terus lanjut, tadi seperti yang diproyeksikan di atas dulu, di saat harga itu open di atas 2.600 atau konsisten di level itu dan cenderung harga membuat air high di low TF minimal M30, saya akan mengambil buy untuk target atasnya. Jadi target pertama sini, target maksimalnya di atas itu. Oke, itu kira-kira kawan-kawan ya. Semoga bisa dipahami. Di setiap supply and demand, setiap bis-bis atau zona itu kita baru memantau reaksi harganya. Oke, itu kita mulai dari atas dan saya akan mulai prepare ambil sell di sini karena ini bisa dikatakan last liquidity kawan-kawan dan ini adalah level technical break secara daily dan menurut saya ini adalah sebuah level toleransi terakhir kalau gold itu koreksi. Jadi kalau masih di sini secara downtrendnya tadi gold itu masih toleransi korektif dan seperti yang level supply di bawah itu, di mana di atas itu juga level yang diciptakan atau dari segi ignore dari LS kirinya. Oke, di sini saya akan TP di 2.600 atau di supply yang sejajar dengan 2.600. Oke, itu kira-kira dan ingat bila mana gold nanti masih turun dan didukung dolar masih strong up tidak menutup kemungkinan harga itu akan turun ke target-target bawahnya di mana di situ jelas apa itu area-area yang didukung level konsolidasi kirinya. Jadi ada konsolidasi kirinya dan di sini juga ada sebuah konsolidasi secara CP dan di sini adalah sebuah apa itu low likuiditas kawan-kawan dan di situ kebanyakan memang potensi harga itu akan menuju ke level-level penting sebagai targetnya di satu sisi dan pengambilan order di sisi sebaliknya. Diingat di sini tidak ada yang benar, tidak yang ada yang salah. Yang jelas di dalam sebuah konteks transaksi dalam sebuah market itu tidak lepas dari yang namanya game probabilitas. Oke, so jadi nanti saya akan mencari ini ya, karena di sini memang korektif. Di sini satu memang diamond yang diciptakan dari momentum break dan kebetulan secara Fibo juga ini memang level-level korektif 61,8. Ini secara swing terdekatnya, kalau swing terjauhnya di bawahnya itu, saya akan mulai pantau di sini. Betul-betul saya utamakan sebuah konfirmasi kawan-kawan. Konfirmasinya mana? Jadi saya harus pastikan dulu harga itu broken 2534 ini ya, broken. Terus dengan target awalnya jelas di sini. Di sini saja baru kita hold kalau memang PA-nya mendukung. Jadi PA mendukung itu yang mana cenderung market membuat rally base rally saat kenaikan dan membuat drop base drop saat penurunan. Oke, ini kawan-kawan ya. Jadi nanti dan ingat ini tadi seperti yang saya sampaikan pada periode minggu lalu
Dikarenakan memang target di bawah juga masih ada, likuiditas juga masih ada, apalagi ditunggang ini adalah sebuah CP, pengambilan-pengambilan secara rejeksi ini sebenarnya sangat high risk, makanya selalu kita tentukan resikonya sebelum entry dan kita akan keluar secara parsial di level-level terdekatnya. Di sini kita memantau ini sebagai level support resistance terdekatnya sebagai TP parsialnya saat kita base secara korektif. Dan betul-betul hanya mengandalkan sebuah reaksi harga di zona-zona penting. Dan tentu saja bila nanti harga masih konsisten broken, harga sangat besar potensinya akan ambil apa itu order di bawah itu otomatis mengejar target penurunannya. Dan di sini saya nggak akan ambil di sini kawan-kawan. Kita nggak akan ambil di sini dikarenakan saya kalau mempunyai sell di saat diamond ini di broken atau harga konsisten di bawah 25-23, saya hanya pastikan kalau dia memang momentumnya masih kuat, saya akan hold sampai di target maksimalnya di level bawah ini. Oke, gitu. Jadi kita nggak akan ambil B di situ, khususnya Pak D, kalau sampean sah-sah saja, nggak apa-apa. Sesuaikan dengan stylenya masing-masing. Oke, dan di sini saya baru akan mencari B di bawah situ karena ini adalah last likuiditas dari diamond yang terbentuk dari kirinya ini, kawan-kawan ya. Di mana di situ adalah awal dari sebuah momentum yang dibentuk pada sejarah masa lalu. Saya akan memastikan sebuah reaksi konfirmasi dan sebagai label kita second konfirmasinya ini saya tulis weekly konfirmasi ya 2445.315. Saya akan lebih percaya diri untuk hold sampai sini. Nah, jadi ini dua second parsial dan maksimalnya kita akan TP di situ. Oke, semoga dipahami kawan-kawan dan ingat lagi-lagi ini semuanya itu game probabilitas dan tolong kalau menyikapi sebuah market secara strukturnya jelas, secara trennya jelas, hati-hati di saat pengambilan secara korektifnya. Jadi bila mengambil secara korektif dan memanfaatkan sebuah rejeksi dari market, kita harus tahu jalan keluarnya. Oke, itu kira-kira dari Pak D untuk weekly analisis minggu ini periode 18 sampai 22 November. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.